Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari, selamat bertemu kembali melalui sentapan firman Tuhan hari ini, Jumat Minggu kedua Advent, 15 Desember 2023. Injil renungan kita dari Matius bab 11 ayat 16 hingga 19. Mari kita sama-sama dengarkan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sangat baik dalam hubungan komunikasi ialah bila dapat mendengar dan memahami apa yang dicakap. Lebih-lebih lagi bila ada kata-kata yang mempunyai arti yang terselindung atau perumpamaan, menimbulkan kegembiraan bila dapat menangkap dan memahaminya. Perlu sedikit kebijaksanaan dan kepekaan untuk memahami apa yang dicakap. Bila benar yang dikatakan itu dan dapat dijawab dengan sepatutnya, sudah menjadikan perbualan itu sebagai satu permainan kata-kata yang menggembirakan. Biasanya juga menghasilkan persahabatan karena saling memahami. Tetapi di sebaliknya, jika gagal memahami apa yang dikatakan, orang tidak berminat, tidak mengindahkan, dan tidak menghargai apa orang cakap. Lebih teruk lagi, karena tidak paham, memikirkan yang negatif dan menyakitkan. Begitu yang dikatakan rusak komunikasi. Saudara-saudari, Yesus mengumpamakan orang banyak seperti kanak-kanak yang tidak memahami sesama karena gagal memahami kehendak Allah melalui kehadiran Yohanes Pembaptis. Orang banyak gagal memahami kehendak dan usaha Allah melalui kehadiran Yesus, utusan Allah, untuk jalan kebenaran dan keselamatan hidup. Itulah perlu juga sedikit kebijaksanaan dan kepekaan terhadap apa yang dikatakan oleh nabi-nabi utusan Allah. Perlu juga kebijaksanaan dan iman kepada Yesus supaya lebih menghargai kehendak Allah. Saudara-saudari, kita selalu diperingatkan supaya menghargai karunia Roh Kudus dan kehadirannya dari pembaptisan dan doa-doa kita. Gunakan Roh Kudus untuk keteguhan hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.